Guys, kembali lagi di channel Trading Camp. Di video kali ini kita akan membuat bahasan yaitu tips bagaimana kita untuk trading intraday. Nah, jadi fokus kita di video kali ini adalah kita membuat aturan dan kita melakukan step by step apa saja yang perlu dan harus dilakukan seorang trader untuk trading intraday. Nah, di sini kita bagi 6 poin ya. Yang pertama ini adalah opsional karena biasanya kan kadang ada trader yang mempunyai koin favorit nih. Nah, cuman kalau kita memang ingin intraday, kita bisa mengabaikan koin apa gitu. Apapun koinnya selama dia mempunyai volume yang tinggi itu bisa lebih bagus karena biasanya volume yang tinggi itu lebih volatil. Nah, yang kedua yaitu menggunakan simple rules kita untuk mencari bias daily. Jadi sebelum kita trading gitu, kita juga menentukan bias daily-nya itu apa. Walaupun kita trading menggunakan time frame yang kecil kayak M15, M5 bahkan di M1, itu kita tetap harus tahu bahwa trennya itu apa. Dan yang ketiga ini kita wajib menentukan trading range. Nah, trading range ini adalah area atas dan bawah kita yang kita gunakan untuk trading. Jadi kita tidak akan mengambil area terlalu tinggi atau terlalu bawah. Takutnya kalau terlalu jauh itu bisa nggak dieksekusi di hari yang sama. Makanya wajib kita menentukan trading range supaya tidak terlalu lama. Nah, yang keempat itu kita tidak mengambil setup spekulasi ya gitu. Kita mengambil setup yang fix ada konfirmasinya gitu. Jadi kalau belum ada konfirmasi ya kita masih WNS. Kita masih menunggu sampai market benar-benar ada konfirmasinya. Dan yang kelima, karena kita intraday, kita mengambil scalping misalkan. Nah, di sini kita cukup menggunakan RR 1:2 gitu. Nah, ini udah bagus ya, harusnya udah ideal. Dan yang keenam atau yang terakhir itu selalu menggunakan SL dan menggunakan money management yang ideal. Nah, kita akan bahas satu persatu ya poinnya. Oke, yang pertama kita bahas tentang koin yang mempunyai volume tinggi. Ada banyak cara untuk mengetahui volume harian gitu. Bisa menggunakan exchange misalkan Binance atau Bitget atau Max atau yang lainnya. Nah, bisa juga menggunakan website gitu. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan web CoinGlass ya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana koin-koin itu volumenya berapa gitu per hari gitu. Nah, di sini kita bisa dengan mudah, teman-teman bisa cek di sini di webnya di CoinGlass. Di sini kan ada ranking, terus ada simbol, lalu dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman fokus di yang volumenya ini. Nah, teman-teman bisa cek di volume yang 24 jam. Nah, di sini bisa di sort ya gitu, diurutkan dari yang terbesar ke yang kecil. Nah, kalau cuman volumenya aja pasti yang besar kan kayak Bitcoin, ETH gitu-gitu ya. Nah, ini ada sedikit tips untuk screening koin yang volumenya tinggi, itu teman-teman ambil yang persentasenya tinggi. Nah, misalkan di sini. Nah, di sini kelihatan kan di sini ada minus dan plus. Nah, di sini teman-teman usahain kalau trading scalping atau intraday itu mengambil contoh market yang volumenya dalam 24% itu 24 jam itu kenaikannya tinggi ya. Misalkan kayak ini. Ini ada naik 4000% gitu. Berarti di sini koin risk ini sangat banyak yang trading gitu. Nah, koin-koin yang seperti inilah yang teman-teman ambil. Nah, ini adalah contoh kita cek atau memilih koin-koin dengan volume yang tinggi. Kita akan coba cek ya. Kita implementasikan coba di sini ada ALCH misalkan di sini ya. Nah, kita cek. Nah, di sini kan kelihatan nih. Dia ada jarum atas, lalu di sini juga marketnya kita cek. Di sini adalah close terakhirnya. Lalu ini area yang wajib di break. Nah, karena ini masih weak, jadi kita belum ambil tindakan ya di sini ya. Kita belum ada open posisi di sini, kita hanya memantau karena belum ada konfirmasi di market. Nah, ini adalah salah satu contoh kita menerapkan memilih koin mana yang volumenya lagi tinggi. Nah, lalu
di poin kedua, kita menggunakan simple rules untuk mencari bias daily. Nah, ini paling gampang, kita pergi ke time frame daily. Misalkan contohnya di Bitcoin ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek bahwa ini Bitcoin daily-nya masih close di atas. Nah, berarti kayak gini tandanya teman-teman mempunyai bias bahwa market sedang bullish. Nah, ini adalah sederhana teman-teman untuk cek apakah condong mengambil sell atau buy. Nah, bisa berdasarkan candle daily-nya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kalau kondisinya candlenya tidak close di atas ya, berarti ada potensi bahkan market bisa reversal. Nah, itu juga jadi catatan teman-teman. Walaupun trading di time frame kecil atau pendek, tetap harus melihat bias dari daily. Nah, yang ketiga menentukan trading range. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan time frame yang lebih kecil. Misalkan di H4 atau H1. Karena teman-teman intraday biasanya kalau H4 itu terlalu lama ya, kita bisa menggunakan H1. Nah, jadi kunci kita scalping atau intraday ini adalah kita menggunakan H1 sebagai trading range. Contohnya di Bitcoin ini, nah ini adalah kondisi market bahwa market sukses untuk bos atas. Nah, berarti titik terbawahnya ini adalah valid low. Valid low inilah yang menjadi trading range kita. Ini adalah batas bawah kita. Jadi selama market tidak bermain di bawahnya ini, kita akan mencari buy. Lalu, kalaupun di sini kita mencari buy, kita tidak akan mencari zona di bawah trading range. Nah, inilah gunanya trading range ya. Jadi kita hanya mencari area di zone yang sudah kita tentukan supaya tidak terlalu lama menunggu setup. Nah, untuk kasusnya Bitcoin ini, kita bisa cek bahwa di sini market mencoba untuk bos atas lagi di sini. Nah, jika market ini bos atas terjadi, maka trading range kita juga akan pindah ke sini. Nah, dengan begini kita bisa memantau area di sini yang menjadi order blocknya. Nah, yang menjadi zone-zone untuk kita cari potensi buy. Nah, ini adalah contoh kita menentukan trading range. Lalu di manakah trading range atas? Nah, kalau atasnya di sini kita bisa menggunakan Fibo ya. Contohnya kita menggunakan Fibo extension. Nah, batas atasnya kita bisa menggunakan Fibo. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti memang ekspektasinya market ada potensi untuk turun dulu sebelum melanjutkan kenaikan. Ini adalah ekspektasi kita. Nah, ini untuk trading range. Yang keempat, kita wajib ambil setup konfirmasi. Nah, maksudnya adalah misalkan di sini kita sudah menentukan trading range, lalu kita dapat zone-nya. Nah, kan ini ada dua nih. Nah, teman-teman tidak langsung limit atau antri, melainkan tunggu market membentuk konfirmasi di sini. Nah, jika konfirmasi ini terjadi, disitulah teman-teman eksekusi market. Nah, ketika dia retest, langsung buy, misalkan gitu. Nah, jadi nggak usah bingung ya. Misalkan ada 2 zone atau lebih, misalkan ada 3 zone, mana yang mau diambil, ambil di zona yang sudah ada fix konfirmasi. Lalu poin kelima itu ambil risk rewardnya 1:2 aja. Nah, misalkan kita pasang di sini simulasikan buy ya. Misalkan di sini sudah konfirmasi. Nah, di sini kita bisa open posisi buy. Nah, stop loss-nya cukup di bawah sini. Kita ambil 1:2 aja. Misalkan di sini. Oke, cukup segini. Nah, ini adalah cara mengatur risk reward 1:2. Teman-teman tinggal lihat di sini ada bulatan 2 ini ya. Nah, ini namanya 1:2 gitu. Kalau misalkan teman menaikkan di sini, nah kan makin banyak nih. Nah, ini berarti 1:3 gitu dan seterusnya. Ini untuk poin trading range. Nah, yang terakhir adalah selalu gunakan stop loss dan money management yang ideal. Jadi poin ke-6 ini lebih ke teman-teman mengatur emosionalnya
dan kerelaannya dalam menghadapi setup yang loss misalkan. Jadi ada sebagian trader yang tidak rela loss, makanya dia tidak menggunakan SL. Nah, ini adalah tindakan yang cukup bahaya ya, karena dengan tidak menggunakan SL berarti kita menaikkan risiko kita dalam trading. Tentu ini tidak ideal ya jika kita ingin trading yang konsisten gitu. Nah, sebagai penutup kita akan mencoba menerapkan ya langkah-langkah ini. Misalkan sekarang eksekusinya kita akan cari koin dengan volume yang tinggi, misalkan random aja di sini. Misalkan di sini kita cek AGT ya. Misalkan di sini kita cek AGT. Apakah di AGT ini kita ada momen? Kita cek. Nah, ternyata di AGT ini adalah ini koin yang masih baru rilis. Nah, di H1 belum ada bentuk apa-apa. Jadi kita akan menggunakan time frame kecil misalkan. Nah, di M30 juga belum. Di M15. Nah, di M15 ini sangat sedikit ya. Di sini belum ada konfirmasi apa-apa. Kita coba turunkan di M5. Oke, di M5 di sini ada sedikit hilal ya. Di sini kita punya demand di sini OB. Di sini kita bisa menunggu. Kan ini marketnya masih trendline ya. Walaupun di sini ada chance untuk dia langsung naik, tapi tidak ada salahnya jika kita menunggu di zone-nya, karena belum ada konfirmasi juga. Nah, ini adalah zone yang teman-teman pantau. Nah, lalu karena ini targetnya sedikit ya, berarti trading range-nya cukup ambil low yang ini aja. Nah, di sini nanti kalau misalkan ada konfirmasi, teman-teman bisa ambil setup long di sini, ambil 1/2 aja misalkan. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah contoh dalam bagaimana menerapkan trading setup untuk intraday. Oke, mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton. Bye.